GKIJ yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, mari kita berbuat baik kepada orang-orang jahat, karena mereka lah yang paling banyak membutuhkan kebaikan dari kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Lumayan akan terwujud ketika manusia menyadari bahwa pembalasan adalah hak Tuhan sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah hari ini dengan penuh sukacita dan antusias yang datang dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau mengajak semua merenungkan kasih Tuhan. Mari kita hadapkan hidup kita kepada Dia. Sungguh kita punya Allah yang begitu baik, baik adanya. Dan bahkan kalau kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari ucapkan sesuatu kepada Allah kita. Dia memberikan nafas yang masih bergerak, nafas yang Dia beri. Bahkan itu dengan bebas kita menghirup oksigen yang ada. Orang di hospital mesti bayar untuk itu, saudara. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita ada, kita sehat, dan bahkan kita dengan bebas menghirup udara yang ada. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami ada karena Engkau Tuhan. Kami ada karena Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Katakan sekali lagi, Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena
Kau begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami, mengajar kami itu tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Memang tidak ada yang bisa memisahkan Engkau dari kehidupan kami, kasih-Mu dari kehidupan kami. Tuhan, bukan kesulitan, bukan masalah, bukan persoalan, bukan peperangan, bukan sakit penyakit, kasih-Mu itu sungguh ajaib dan luar biasa. Hari ini kami ingin belajar supaya kami memiliki sukacita yang besar di tengah-tengah kesulitan persoalan yang kami hadapi, sehingga anak-anak-Mu boleh melihat kemuliaan Tuhan yang semakin luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita langsung membuka di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Saya berdoa supaya semua kita tetap bersukacita. Katakan bersama dengan saya, tetap bersukacita. Memang saudara, tantangan kehidupan akan semakin banyak di dalam kehidupan kita, kesulitan, persoalan. Tetapi bagaimana caranya supaya di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami kita tetap bersukacita. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 berkata seperti ini. Ini salah satu ayat yang pendek di dalam Alkitab. Kalau ada Bible tulis nih, pendek gitu. Karena hanya berkata begini, bersukacitalah senantiasa. Ayat ini pendek tetapi ini satu anjuran yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita setia. Tetaplah kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab hari ini bagaimana yang mereka alami dan juga yang kita alami hari-hari ini. Tetapi mereka bisa melewatinya dengan sungguh dan dengan kemenangan yang luar biasa. Doa saya, saudara dan saya juga bisa menikmati setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi, dan hati kita ini tetap bersukacita. Because coming from inside, outside, sukacita yang sesungguhnya. Kalau sukacita dari dunia itu datang dari luar masuk ke dalam kita dan kemudian menjadi sementara, ya, temporary. Tetapi kalau sukacita itu datang dari Roh Kudus, keluar dari dalam, itu sukacita yang sejati. Itu sebabnya dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam keadaan apapun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama kita melihat dari kehidupan orang yang bernama Ayub. Ayub pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-11, apa yang dia alami, ya, apa yang Ayub alami. Mari kita melihat, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Ayub juga mengalami satu tekanan yang luar biasa. Saudara, kalau kita belajar soal Ayub, kita melihat kesulitannya itu luar biasa. Dia kehilangan segalanya dalam waktu yang seketika. Sampai dia berkata begini, kenapa gak mati aja Ayub? Ya, mirip dengan kita ya, kalau lagi susah gitu, kenapa gak mati aja sih? Gitu. Kalau lagi ditekan gitu, kenapa kita gak mati aja? Kenapa mesti aku lahir sih? Saudara, perasaan putus asa bisa membuat anak Tuhan kehilangan sukacita di dalam hidupnya karena masalah yang dihadapi, karena pergumulan yang luar biasa dalam keluarga, dalam keuangan, dalam relationship, sudah dalam pelayanan. Itu seringkali menekan kehidupan kita. Pergumulan yang berat, anak-anak kita yang tidak bisa diatur. Seringkali orang tua menjadi putus asa ya. Karena di di Australia ini kan sudah umurnya 16 atau 18 gitu ya, sudah nggak boleh ditacing loh kira-kira ya. Salah-salah kita bisa dilaporkan sama polisi, gitu ya. Saudara, makanya saya ajak semua kita ya lebih baik berdarah-darah sebelum mereka itu umur 16 atau 18 tahun, saudara ya. Berdarah-darah dulu deh, ngomelin dulu deh, paksain dulu deh supaya takut akan Tuhan. Sebab kalau sudah teenager kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kita menjadi putus asa melihat anak kita yang diajar tidak mau, dididik tidak mau, berontak. Ya. Keputusasaan itu bisa timbul di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga bisa putus asa sama orang tuanya cerewet sekali ya. Sudah kawin masih dicerewetin, saudara. Ada yang sudah menikah masih dicerewetin sama papi maminya atau
mengalami papinya gitu. Ini kok sampai saudara betul-betul merasa berat sekali hidupnya. Udah. Tapi bagaimana lagi? Ya, putus asa bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita ini ditekan terus. Di kerjaan juga begitu, putus asa, tempatnya tekan terus, gak ada keadilan di dalam kehidupan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita menjadi orang yang seperti Ayub ini. Kenapa mesti lahir sih? Gitu ya. Apakah Tuhan itu baik di dalam hidupku? Lebih baik aku mati saja. Waktu dikeluarkan dari kandungan ibuku, maksudnya baru keluar separuh, terus berhenti gitu, saudara ya, mati gitu. Apakah seperti begitu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, putus asa membuat saudara dan saya juga kehilangan sukacita. Siapa lagi? Daud juga mengalami persoalan penderitaan yang luar biasa. Perhatikan Mazmur pasalnya yang ke 55 ayat 6 dan ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-8. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di pegunungan, di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, Daud itu mengalami satu tekanan yang luar biasa. Berat hidupnya. Saudara bisa berkata, masa sih Pak? Dia kan seorang raja, kaya, punya kedudukan, punya banyak pembantu. Hei, Daud pernah berkata begini, seandainya aku dikasih sayap. Ya. Hal yang kedua, seringkali kita menjadi orang yang kehilangan sukacita karena apa? Karena mau menghindar dari tantangan kehidupan. Saudara nggak bisa lari, kita harus hadapi. Karena itu sistemnya yang Tuhan buat supaya saudara kuat. Banyak orang karena tekanan, karena masalah, kejar-kejar, ada ketakutan di dalam kehidupan yang ada, mau menghindar dari tantangan. Mirip seperti kita. Kalau tantangannya berat, udah deh, gua mau lari aja, mau cari tempat yang sepi, katanya begitu. Mengapa ya? Mau menghindar dari kesulitan, dari tantangan kehidupan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan demi pergumulan membuat kita ingin melarikan diri. Saudara pernah ingin melarikan diri nggak dari sini? Pernah ingin melarikan diri? Aku ingin usaha ini dari sini, kayaknya salah nih, aku sampai di sini nih. Tetapi saudara sudah nggak bisa lari lagi karena sawah sudah dijual, rumah sudah dijual, usaha sudah dijual. Di sini saudara udah deadlock. Pernah saudara? Nggak bisa. Saudara, Daud mengalami akan hal itu, yaitu dia ingin menghindarkan diri dari tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menghindar dari tantangan. Nanti kita melihat bagaimana mengatasi segala tantangan dan kita tidak kehilangan sukacita. Daud juga pernah berkata, Elia, ya, Daud banyak sih yang diangkat Daud, tapi kita lihat Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 ayat yang 5 yang membuat saudara dan saya kehilangan sukacita sekali karena perasaan putus asa, pengen jauh daripada persoalan yang ada. Elia mengajarkan 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 5. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah, supaya ia mendapatkan kekuatan. Elia juga mengalami sesuatu yang menekan kehidupan yang ada, padahal baru saja mengalami mujizat. Dan mujizatnya luar biasa, 450 Nabi Baal dikalahkan di depannya dia. Mujizat yang besar. Tetapi dalam waktu yang sama, ketika dia diancam oleh seorang wanita yang bernama Isabel, kalau dia besok tidak waktunya seperti tidak mati ya, dia lari saudara. Hal yang ketiga yang membuat saudara dan saya itu kehilangan sukacita itu adalah rasa takut. Ketakutan itu dilempar dalam hidup
kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang takut menghadapi masa depan yang ada. Para pemuda takut bagaimana nanti masa depannya, pekerjaannya apa nanti, masa depanku nanti bagaimana. Orang tua juga berkata, aduh anak-anakku nanti mau disekolahkan di mana. Saudara, ada orang yang stres berat karena mikirin anaknya. Padahal kaya, saudara. Padahal kaya. Anakku nanti sekolah di mana, mau sekolah jurusan apa, nanti kalau mau menikah sama siapa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia takut. Dan kemudian dia menjadi lemah, tidak bisa bersukacita dibandingkan dengan kita yang kekayaannya tidak seperti dia, wajahnya lebih enak dipandang kita. Ya. Kenapa? Karena ada ketakutan. Sama ya dengan kita, kalau kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan, apa-apa takut, apa-apa takut, kemana-mana takut, di mana-mana takut. Ya. Ketakutan itu memang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita bergantung dan berharap kepada Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya tetap tinggal di dalam sukacita? Karena kita nggak bisa skip, nggak bisa. Ini part of life. Ya, persoalan itu bagian dari kehidupan kita. Kalau saudara nggak mau persoalan, cepat beli tanah ukuran 1x2. Nanti di situ selesai ya, saudara ya. Tidak ada yang beli tanahnya. Saudara cicil nabung lah gitu ya. Karena itu pasti dibutuhkan. Ya. Lebih baik saudara beli daripada suami saudara membelikan. Lebih baik saudara beli daripada istri saudara membelikan. Ya. Siap-siap di situ nanti tidak ada masalah. Selama kau berkata, Tuhan berikan aku umur panjang. Hari ini ulang tahun istri saya. Happy birthday to you. Panjang umurnya, saya berkata. Tambah tuik ya kita ada ya, tambah lama, tambah usianya, menjadi tua. Tetapi setiap kali ada happy birthday, selalu ada nyanyi panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, selama saudara berdoa seperti itu, selama itu saudara akan menghadapi masalah dan persoalan. Pertama-tama yang dia akan hadapi adalah persoalan dengan suaminya. Ya, ini dekatkan suaminya. Apakah menurut saudara wajah saya wajah penuh persoalan juga ya? Nah, saya mengasihi dia luar biasa. She is the best wife. The best wife itu ya. Gak ada yang lain sih, the only best saudara. Kami sudah menikah lebih dari 30 tahun dan saya bersukacita. 30 tahun, lebih dari 33 tahun katanya. Ya, dengan istri yang sama dan suami yang sama, akan diganti. Dikasih kesempatan pun juga tidak saya sampai Tuhan nanti. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita menghadapi tantangan itu dan kita bisa tetap bersukacita? Coba tuh lihat sebelah saudara, ada wajah sukacita nggak sih? Tolong, please, jangan lihat. Ada sukacita sih. Kalau ditanya persoalannya ada nggak? Jangan kamu punya persoalan. Punya. Setiap kita punya persoalan, anak muda punya persoalan. Pokoknya nggak lepas ya dari persoalan. Ngomong sama sebelahmu, nggak bakal lepas dari persoalan. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita tetap bersukacita. Cik, kok senyum terus gak punya sukacita? You mau bantu gitu, mari duduk sama-sama gitu ya. Buka hutang saudara, buka persoalan saudara. You mau bantu sekarang? Gak ada cik, goodbye. Ya. Tetapi kita harus itu, karena Alkitab berkata bersukacita senantiasa. Bagi anak Tuhan yang tidak bisa bersukacita, itu adalah anak Tuhan yang kehilangan berkat yang sesungguhnya. Ya, kita ini beribadah kepada Tuhan, salah satu benefitnya itu the year of goodness of God, tahun kebaikan Tuhan yang kita alami, itu salah satu di dalamnya itu saudara bisa bersukacita di dalamnya. Ada amin sih. Ya, kita bersukacita, tantangannya banyak loh. Semakin ujian banyak, semakin kita akan mendapatkan berkat yang banyak. Ya toh, semakin umpannya besar, yang kita dapatkan yang gede. Itu orang yang pintar untuk mancing ikan, saudara, kan teriak, dapatnya cuma mujair. Tapi kalau mujair dapatnya agak gedean, ikan pe, mungkin gitu ya, saudara. Hal yang sama, kalau kita bersukacita di dalamnya, semakin banyak tantangan yang ada, akan menikmati semakin banyak berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita melihat apa yang Ayub kerjakan, sehingga dia bisa melewati tantangan yang ada.
Ayub pasalnya 33, ayatnya yang ke-26 berkata seperti begini. Ia, itu Ayub ya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ayub tidak melarikan diri. Ayub tidak kemudian menyalahkan diri sendiri. Tidak. Tetapi Ayub berdoa kepada Allah. Wow. Rupanya berdoa itu sesuatu yang membuat saudara bisa bersuka cita. Saudara, saya memberitahu ya, setiap akhir bulan di Sabtu terakhir kalau tidak salah betul ya Bu Wilayah, ada Sabtu ketiga di tempat ini ada Praise and Worship Night. Saudara, dari mimbar ini saya undang semua saudara datang. Ya. Kenapa saudara? Rupanya di dalam hadirat Tuhan itu membuat kekuatan yang baru. Kami schedulekan cuma 1 jam saudara. Tetapi kemarin itu ya saudara, 1,5 jam itu kayaknya disuruh selesai, nggak mau selesai. Kenapa? Saya berkata ya, kita ini sudah 3 minggu kerja. Minggunya kebaktian sih, tapi kerja. Rasanya mau masuk di dalam worship itu berat ya. Tapi saya mau beritahu, di situ renungan cuma sebentar, tapi adanya cuma nyanyi, menyembah Tuhan, kemudian menyanyi lagi, menyembah Tuhan lagi, nyanyi lagi, menyembah Tuhan lagi. Ini memang pintar-pintarnya pemimpin pujian. Pilih lagu, nyanyi lagi, nyembah lagi, nyanyi lagi, nyembah lagi. Saudara, tiba-tiba ada roh yang menyala di dalam kehidupan kita. Tiba-tiba semua kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika tantangan terjadi, gak ada cara lain kecuali kita memaksa diri kita datang menyembah kepada Tuhan. Nah saudara, kau berkata, aku sudah berdoa Pak, tetapi kok ya gak bisa berdoa kok 5 menit sudah tunggu ya. Kita ini berdoa 5 menit itu sudah dari kakek nenek sampai cucu sudah didoakan semua. Indonesia, Australia, orang-orang tuh didoakan 5 menit selesai. Gimana sih? Saudara, saya sebut sebagai meditasi Kristen. Kalau kita ini sudah tekanan begitu luar biasa, jangan kau tutup mata, kemudian saudara minta A, B, C, D, gitu ya. Saudara gini, you meditate yourself. Kamu diam saja, tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, itu namanya meditasi. Gak apa-apa, terus tiba-tiba saudara mulai naikkan penyembahan kepada Tuhan. Ini berdoa, bersujud di hadapan Tuhan. Ya, si Ayub itu dia datang, dia lari kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Jadi lagu itu bagus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Saudara, pemahaman yang benar akan membuat saudara itu mengalami kepercayaan yang benar juga. Kalau kita ini tahu bahwa sesuatu itu benar, maka kita percayai bahwa itu benar. Amin. Dan kita percaya. Kalau saya percaya ini kacamata, maka akan saya pakai sebagai kacamata. Tetapi kalau ini saya pengertiannya adalah alat untuk alat untuk garuk-garuk kepala, saudara, nggak berfungsi dengan baik. Segala yang benar yang saudara pahami tentang Tuhan itu akan membuat your belief kepada Dia. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, saya berharap saudara punya waktu yang berdoa, bukan berdoa yang berdoa, tetapi berdoa di mana kau sungguh-sungguh bisa mengungkapkan isi hatimu. Saudara pernah nggak ngalami begitu? Ketika kau sungguh-sungguh kepada Tuhan, tiba-tiba setengah jam kau sudah duduk. Loh, tiba-tiba sudah 1 jam, apalagi kalau tekannya begitu berat sekali. Doanya malam, suami sudah tidur, anak-anak sudah tidur, kemudian saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, meneteskan air mata, tiba-tiba meneteskan air mata, bukan sedih, tapi karena hadirat Tuhan. Tiba-tiba sudah jam 3 Pak. Ada yang punya pengalaman gitu?
Tidak ada. Jadi everything fine dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kau berdoa akan ada sukacita yang muncul. Amen. Tantangannya berat, tetapi itu apa yang dilakukan Ayub sehingga Tuhan memulihkan dia sebagai orang yang benar. Saya percaya setiap kali tantangan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, berdoa. Kalau kau sedang dalam tantangan yang berat, jangan kehilangan sukacita, karena Tuhan sumber akan kekuatan bagi kita. Yang Bapak Ibu, yang kedua, Daud di dalam Mazmurnya pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Daud berkata begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Saudara, yang kedua, larilah kepada firman. Datanglah kepada firman, sebab di dalam firman ada jawaban. Saudara, banyak di antara kita ini yang tidak mencintai firman. Sekarang saudara tidak harus pakai buku tebal, sudah masuk di kaget Anda itu, sudah masuk di sini. Tetapi saya heran, anak Tuhan lebih banyak membuka film di sini, IG di sini, buka Facebook di sini. Sehari saudara baca firman enggak dari sini? Siapa yang setiap hari membaca firman dari handphone kalian? Satu. Wah lumayan ya, bagus ya. Itu benar, itu betul ya. Karena sekarang gampang, kalau suruh bawa yang gede-gede kan malu ah. Ini itu. Jadi pura-pura kita baca Facebook, tetapi rupanya kita bacanya Facebook. Nah saudara, kalau dalam tantangan, firman Tuhan itu adalah jawaban buat kehidupan kita. Waktu saya pacaran saudara, nggak ada IG yang nggak ada, itu saudara nggak ada. Jadi kalau saya pacaran dulu, saya itu kirim-kiriman surat. Gitu. Terakhir ada yang bagus sekali namanya telegram indah. Wah, kalau kata telegram indah dari dia, buka, baca. Terus kenapa? Karena dapat sesuatu dari yang dicintai. Ya, yang kirim satu, saya kirim dua. Yang kirim dua, saya kirim 4. Gitu. Saya gandakan saudara ya. Jadi ada sukacita kenapa? Cinta. Karena cinta. I love you God. You love your God. Apa kita suka kepada Tuhan? Saudara, cinta itu tidak hanya dikatakan, tetapi juga dilakukan dengan tindakan. Saya tidak bisa mengontrol saudara. Saya tidak bisa mengontrol seluruh sidang jemaat Tuhan. Saya hanya bisa mengincarage, cintai Tuhan sungguh-sungguh, sebab Dia cinta kepada engkau. Buktinya apa? Baca firman-Nya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu manual dalam kehidupan kita. Punya handphone baru pun susah buat saya. Saya itu kalau punya mainan baru pasti saya minta teman-teman yang sudah punya, tolong ajari aku, padahal ada di buku manualnya. Saya suruh baca kecil-kecil gitu, aduh gak bisa ya. Jadi saya itu paling lambat. Handphone buat saya hanya bisa untuk telepon. Foto, saya bisa foto, tapi semua saudara tahu tidak pernah saya kirim. Nah, nggak bisa. Kalau saudara mau ambil kamera saya, kemudian kirim sendiri, saya beri pin number. Buat saya, telepon hanya buat telepon. Itu saja saudara. Jadi kalau ada orang berkata, Pak, itu nanti cepat loh, baterainya habis. Saya berkata, sebelum habis, pasti saya sudah ganti. Loh, buat saya kalau habis ganti dong. Ya nggak usah sayang pakai. Jadi, tapi ya selama ini belum pernah rusak, sudah ganti. Ya, kenapa saudara? Karena saya nggak tahu caranya. Ada orang tuh sangat loaded sekali, HP-nya sudah seperti di abuse, saudara. Ya, diisi program ini, kemudian hang, saudara. Tapi saya jarang hang kalau nggak kepanasan matahari, saudara. Ya, saya lihat, macam-macam ya. Itu bisa gini, saudara. Halo, apa kabar? Kemudian tidak mau lagi. Kemudian diputar lagi. Halo, apa kabar? Gitu. Ada musiknya belakang. Saya itu kadang kalau denger passenger di belakang itu kok bisa ya? Saya pengen tanya, siapa sih? Kayaknya kok enak begitu. Dia ngomong, aku lagi ini. Nanti balikin lagi sama dia. Kayak direkam gitu. Oh enak ya?
ada musiknya lagi. Saudara itu juga gitu ya, habis foto kemudian dikirim lagi, ada musiknya, ada backgroundnya, ada ayatnya. Caranya pilih, saya nggak tahu. Kenapa saudara tahu? Karena saudara membaca background. Ya. Dalam hidup itu juga sama. Kenapa saudara sering datang kepada saya dan menanyakan soal kehidupan? Karena saya baca manualnya. Ya, saya pikir, oh begini, oh begitu ya. Oh, kalau orang itu nggak punya uang, ayatnya ini. Kalau orang lagi sakit, ayatnya ini. Kalau lagi menderita, ayatnya ini. Kalau lagi kematian, ayatnya ini. Saya baca, saudara. Saya tahu. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Hal yang kedua, kalau dia berkata, Tuhan itu luar biasa. Ya, dia sumber kehidupan kita. Firman Tuhan itu makanan rohani. Artinya, saudara rohaninya bisa kenyang hanya dengan cara membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Gitu. Kalau saudara tahu bahwa nasi kuning itu bisa bikin kita kenyang, ya saudara makanlah nasi kuning. Betul ya? Di belakang ada nasi kuning. Kalau saudara nanti pengen kenyang, makanlah dan habiskanlah. Kan begitu kan? Aku tahu bahwa nasi bisa buat aku kenyang, tetapi ketika ada nasi, saudara nggak makan, saudara kenyang nggak? Nggak kenyang. Sederhana bukan? Firman Tuhan adalah makanan rohani buat anak-anak Tuhan. Ya dimakanlah, dibaca, didengarkan. Ya, itu namanya minggu lalu saya katakan itu ada dua proses kan, ada dua proses di dalam kehidupan yang ada. Kalau kita ini mau makan, yaitu mengunyah dan menelan. Katakan bersama dengan saya, mengunyah dan menelan. Itu dua proses yang harus dipakai untuk orang makan. Saudara tidak akan pernah bisa kuat dan sehat kalau saudara hanya mengunyah, kemudian dilepeh, dibuang. Wih, enak, bawangnya enak, enak bawangnya, kemudian saudara buang. Saudara bisa mah, bisa sakit dulu saudara. Makan enak, telan, kemudian jadi kuat. Firman Tuhan juga hal yang sama. Saudara kalau mau bertumbuh dan mau kuat, mau kenyang rohani, ya saudara mau kenyang gak sih rohani saudara? Sebab manusia itu harus balance, tubuh, jiwa, dan roh harus kenyang. Ya toh? Kalau tubuhnya lapar, pergi ke Shalom. Kalau jiwanya lapar, pergi ke Bondi Beach. Holiday. Holiday itu bikin jiwanya kenyang. Ya. Nah kalau rohnya lapar, firman Tuhan, makan, kunyah, telan di dalamnya. Dua proses, dikunyah dan ditelan, dicerna. Kapan mencernanya? Ketika saudara menghadapi takut. Kapan mencernanya? Ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Ya, sampai saudara tahu itu yang disebut dengan rema. Setiap kita baca sesuatu, Tuhan munculkan sesuatu, baca ulang. Kita berkata itu yang menghasilkan iman, dan iman itu yang mengalahkan dunia. Ya, jangan diragu kalau ada anak Tuhan yang sudah tahunan menghabiskan kitab Kejadian dari Wahyu, mengikuti program House of Sacrifice tahun yang lalu, berlipat kali ganda, baca Alkitabnya 3 kali dari Kejadian sampai Wahyu, disikat semua. Pendetanya dikalahkan, Thailand 3 kali, ada yang sudah mungkin 4 kali. 3 kali ya Pak Iwan, 3 kali. Ada yang 4 kali? Wah Pak Iwan malah bagus itu. Sebelum dia kasih jadwalnya, dia bikin jadwal sendiri. Sudah 4 kali mungkin. Saudara, tetapi kalau saudara nggak telan, nggak cerna firman Tuhan, saudara kan tetap sama. Ya, hanya mengerti saja. Saya sudah berbicara begini, ini saudara menelan, ya. Tapi saudara harus cerna. Saudara ambil dari bagian kehidupan saudara. Oh, kalau uang saya sudah menipis, apa yang harus aku buat? Oh, aku akan menabur. Karena orang menabur dia akan menuai. Begitu saudara. Alkitab yang berkata. Amin. Saudara uangnya sudah mepet, kalau saudara pelit sama Tuhan, aduh lemes saudara. Ini saya kasih contoh aja. Apakah Bapak tidak pernah kehabisan uang? Saya hampir sering.
hampir sering nggak bisa keluar. Tapi saya tahu caranya. Pokoknya begitu kekurangan, malah saya tabur, saudara. Tapi saya berdoa, karena orang nabur itu ada waktunya, ada tempatnya, ya toh. Saya berdoa setuju, terus lepaskan, firman Tuhan membuktikan sampai hari ini Tuhan tidak membuat kami menjadi kekurangan. Ya, elang, cerna, dan itu akan menolong kehidupan kita. Renungkan sampai ada rema. Yang pertama berdoa, yang kedua cintai. Kalau saudara mau hidup di dalam sukacita, amin. Ya, memang nggak menarik sih. Suruh berdoa itu nggak menarik. Suruh kerja lebih menarik. Betul nggak? Orang kalau disuruh kerja jam 3 pagi aja jalan, sudah. Suruh berdoa sudah jam 5 berkata masih pagi. Ya. Baca lagi nggak menarik, gitu. Baca Facebook lebih menarik. Berita-berita lebih menarik, gitu ya. Sekarang ditemukan obat jerawat. Sudah. Padahal cuma obat jerawat sekarang cuma satu, itu pun di punggung, tak kelihatan. Ini dibuat aja sampai 3 halaman. Obat-obatan dari Cina untuk menghilangkan jerawat. Jerawatnya cuma satu di punggung, sudah nggak kelihatan. Dibaca habis. Alkitab nggak dibaca sama sekali. Perbandingannya itu loh, saudara. Makanya saya bersyukur Alkitab bisa diakses lewat HP. Saudara, itu enak ya. Saudara pakai HP ngomong begini ya, di search kesulitan keuangan. Keluar semua ayat-ayatnya. Tinggal baca. Suami suka mukul istri. Keluar semua ayatnya. Apa yang saudara harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan? Makanan sehat. Keluar saudara ayatnya. Nah itu aja dibaca, membuat saudara kuat secara rohani. Coba ya nanti ya, bikin HP HP-nya mutakhir Pak David. Paling mutakhir apa? iPhone berapa? 15 sudah buat belum? Belum. 14 Pak. iPhone 14. Waktu beli langsung dimasuki Bible, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, gitu kan? Saudara dikasih Tuhan, akan bersuka cita kalau engkau membacakan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang dikerjakan Daud? Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kelima, kita melihat Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kelima. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Daud itu gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang ketiga, saudara, kalau kau ingin bersukacita, tetap bersukacita di dalam penderitaanmu, buatlah memuji Tuhan. Biasakan hidupmu itu memuji Tuhan. Di tengah-tengah kegundahannya, kekecewaannya, Daud memaksa hidupnya untuk memuji Tuhan. Karena kalau Tuhan dipuji, hatinya itu disenangkan. Nah kalau hatinya disenangkan, ya saudara berkatnya dilimpahkan. Puji Tuhan itu tidak harus nyanyi keras-keras dalam hati, saudara. Lagi masak dalam hati, aku hendak bersyukur kepada Tuhan dalam hati. Lagi nyopir, hatimu bisa berkata, ku mau bersyukur kepadamu, puji Tuhan. Ketika surfing di dalam pekerjaanmu, kau bisa memuji Tuhan dalam hatimu. Puji Tuhan di dalam hatimu, maka tiba-tiba kau diubah oleh Tuhan, memiliki hati yang dipenuhi dengan kedamaian, sukacita yang ada. Nggak heran loh saudara, orang akan melihat, beda ya kamu ya, tantangannya kelihatannya besar, tapi kok bisa mengatasi, sebab mulut kita memuji akan Tuhan.
hati kita memuji kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kitab Pengkhotbah berkata seperti begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang bisa mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka akan menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tetapi tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ayat ini mau berkata begini, saudara. Kalau saudara punya tantangan, punya persoalan yang berat, belajarlah sharing kepada orang yang bisa kau percaya. Jangan dipendam sendiri. Sharing. Saya beberapa kali cerita kepada saudara, saya punya papi itu gak suka sharing. Anaknya 6, istrinya 1, jadi satu keluarga itu isinya 8 saudara yang gak pernah sharing kesusahannya. Pokoknya dia itu seperti Superman, orang yang kuat di tanggungnya sendiri. Umur 46 tumpah darah saudara. Muntah darah dia, umur 46. Saya antar ke rumah sakit, dia berkata, sebentar, ini naik motor nih, sama ayah nih. Sebentar, dia di pojok tumpah darah. Saya juga bingung, ini ngapain papi saya? Kelihatan saya tumpah darah. Umur 46 meninggal dunia dan tidak ditemukan penyakit. Baru diketahui setelah dia dikubur. Semua kami kaget, ternyata hutangnya banyak. Bapak kalau punya hutang cerita dong sama istri. Ya, halo, engkau bukan Superman, cerita aja. Ya, supaya didoakan. Ya, Pak, tapi istri saya itu gini, baru diceritain gitu. Doakan dulu sebelum cerita. Tuhan urapi mulutnya ketika aku cerita, dia diam seperti singa di depannya Daniel. Gitu. Jadi waktu saudara cerita, dia terkagum-kagum dan kaget. Cerita kepada teman di gereja ini kan saudara harus punya teman yang dekat, yang bisa dipercaya, tapi dia tidak terlalu rohani. Gak apa-apa, cerita. Saudara jangan menjadi orang yang sendirian di gereja ini. Halo, ini pendeta di sini ada 12, saudara pilih salah satu. Saudara tidak suka, cari usher. Cari siapa yang saudara suka. Cerita. Dia ngomong satu dengan yang lain apa? Sharing. Tetapi kepada orang yang kau percaya. Ya, dan kau jadian, jangan ember. Gitu ya. Nanti saya ceritain seluruh Sydney tahu. Walaupun dia tidak cerita, dinding-dinding bisa berbicara. Ceritalah, sharinglah. Kau akan mengalami sukacita ketika kau cerita. Bagi kau yang diceritai, terima. Ya, berdoa. Supaya apa? Supaya saling mendoakan. Kan bagus ya. Halo. Kalau habis kebaktian ini tiba-tiba saudara melihat, si A sama si B di sana saling mendoakan, yang di situ saling mendoakan. Saudara jangan hanya melihat saya, Pak Iwan yang mendoakan semangat. Kita saling mendoakan. Cik, mau pulang sebentar, ada masalah apa? Aku mau cerita sama lu, mau cerita sama siapa? Sama dia, cerita dulu. Saudara nanti akan mengalami satu ibadah yang luar biasa. Jangan saudara berat datang ke sini. Ya, kemudian saudara pulang, ada solusi, firman Tuhan sudah disampaikan, doa sudah dilakukan, sharing belum, cerita. Ya, Pak, saya malu, saya takut. Kalau saudara mengerti rahasia kekuatan sharing satu dengan yang lain, kita berkata saling bertolong-tolonglah, saling berdoalah satu dengan yang lain. Nanti ibadah kita menjadi hidup, saudara. Ya, amin. Jangan hanya memikirkan doa kita doa pendeta yang paling ampuh dan rendah, kita juga sama. Cuma kita nggak pernah cerita aja sama saudara. Ya toh? Kita ceritanya sama siapa? Ya teman yang lain juga kan. Ya toh? Kita ini cerita loh. Ya, sesama pendeta suka cerita-cerita ya Pak ya. Sama cerita-cerita. Cerita apa? Masalah. Cerita-cerita. Kadang cerita-ceritanya dibawa ke restoran. Gitu ya. Jadi kita ke restoran, alasannya makan, tapi cerita-cerita. Soalan, masalah.
kemudian diakhiri saling mendoakan. Bagus ya? Saudara, hal yang keempat yaitu berbagi dengan orang yang kita percaya. Ya. Saudara bisa telepon, ya. Saudara bisa, saya sering kali mendapatkan telepon dari beberapa orang yang dia menceritakan kesulitan yang ada. Dia berkata, ya terus apa lagi? Ya terus apa lagi? Oke, mari kita berdoa. Ya, gitu. Jangan ceritanya yang aneh-aneh. Kita ceritakan keberadaan kita. Yang keempat, berbagi dengan orang yang kita percaya. Yang terakhir dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan 5. Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kelima, saudara, melekat kepada Tuhan Yesus. Sebab Alkitab berkata, dia pokok anggur yang benar dan kita ranting-rantingnya. Pokok anggur yang menyerap nutrisi daripada dari akar, dari tanah yang ada, yang kemudian dialirkan kepada kita ranting-rantingnya. Apa yang bisa kita buat? Kita nggak bisa buat apa-apa, cuma lekat saja kepada dia. Gitu? Nah, bagaimana saudara bisa melekat kepada dia kalau saudara tidak mengasihi dia, saudara tidak mencintai firman-Nya, saudara tidak punya komunikasi dengan dia? Lekat saja kepada dia. Itu namanya berdiam diri di hadapan Tuhan. Pokok anggur yang akan menyalurkan nutrisi ke dalam ranting-ranting yang ada. Saudara, ini adalah berbicara tentang suasana hati kita, sementara kita ini ada di dalam persoalan. Persoalan boleh terjadi, tapi suasana hatinya harus tenang di dalam Tuhan. Gitu ya. Satu kali ada lomba lukisan yang menang itu bukan lukisan yang bagus, tetapi lukisan tentang badai, di mana ada sepasang merpati yang saling berkasih-kasihan di tengah badai. Memberikan inspirasi yang luar biasa. Di tengah badai ada cinta, di tengah badai ada sejahtera, ada ketenangan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Badai seperti apapun, engkau dan Tuhan seperti merpati yang saling berkasih-kasihan, dalam pengertian ada ketenangan ketika kita dekat dengan Tuhan kita. Berdiam diri, saudara dikasih Tuhan, melekat kepada pokok anggur yang benar. Sekalipun kita ada di dalam situasi yang buruk sekalipun, kita akan tetap bisa bersuka-cita. Yang pertama berdoa. Yang kedua, baca firman. Kan itu makanan. Saudara kalau nggak makan satu hari aja udah naik hitam, saudara ya. Orang puasa ya, sudah tahu temanya puasa, iya dong. Bukannya jam 5 sore, tapi jam 4 udah marah-marah, kenapa? Lapar, saudara. Gitu. Pokoknya jam 5 ting tuh harus sudah ada telur dadar di depan, saudara. Baru mau masak telur, istrinya telurnya jatuh. Iya dong. Satu-satunya telur yang tersisa. Marah. Temanya puasa kok marah. Saudara ya. Kenapa lapar? Siapa yang kalau lapar marah? Ada? Ya tahu ya saudara lah. Saya kalau lapar sensitif, saudara. Sensitif, gitu ya. Makanya saya diam aja kalau lapar. Diam. Gitu. Sebab kalau ngomong bisa tinggi nadanya, saudara. Apa gitu? Makanya kalau bisa jangan sampai lapar. Gitu. Mesti ada seorang Sakila itu pernah ngomong sama saya. Saya kalau lihat bapak kok, kalau telepon kok selalu makan. Saya nggak ngerti. Pokoknya kalau ada itu makan dulu. Kalau nggak makan pisang, makan kecil. Kok selalu makan? Jadi diingat-ingat tuh. Setiap kali telepon kok mesti makan. Nah sekarang sampai sini kan, dia ke rumah saya kan, dia baru tahu makanannya di situ lebihan banyak, saudara ya. Yang kata ya sudah kalau begitu. Kalau lapar bahaya, saudara. Ya, kita kalau lapar bahaya. Jadi kalau saya sudah kelaparan di rumah Anda harus cepet-cepet
Kasih soda kayak apa? Karena soda itu penting buat saya, saudara, supaya darahnya tidak terlalu rendah gulanya, saudara. Jadi saya itu kan dihalang-halangi kalau minum soda. Ya, sudah, akhirnya terserah kamu, istrinya berkata gitu. Saya sekarang punya alasan mah, kenapa saya minum soda. Kalau gulanya rendah, saya belum minum soda. Serius, saudara. Karena bisa tinggi nada saya kalau rendah darahnya, ya. Jadi, saudara, Tuhan, jangan sampai kita mengalami kelaparan kemudian memuji Tuhan. Saudara, ayo kita belajar. Lagu diajarkan begitu banyak di sini. Bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Kalau saudara nggak suka bahasa Indonesia, bahasa Inggris lah. Nyanyi I worship you, Almighty God. Apalagi satu lagi lagu itu nyanyi kami terus. Mengucap syukur, memuji Tuhan. Amin, amin. Ya, saudara, jangan nyanyi lagu ondel-ondel. Tahu apa? Bikin susah tuh. Nyanyi lagu rohani, kita belajar. Kemudian sharing. Ini yang jarang terjadi, ya. Ini jarang terjadi di tengah-tengah kita. Satu dengan yang lain sharing. Punya teman dekat sharing. Sharing, tolong doain aku. Itu caranya doain aku ya. Gitu. Tapi doa aku tuh putus-putus gak apa-apa. Yang penting berpuasa. Gitu. Tapi kayaknya nggak ada rasanya. Tumpangi tangan aku, tumpangi tangan. Ya. Itu loh saudara ya, sharing satu dengan yang lain. Nah, ada waktunya nanti saudara dipertemukan dengan kami para pastoral. Karena kita ini juga terbatas, waktunya terbatas. Jadi jangan sampai emergency, saudara. Kita biasakan punya teman untuk bisa sharing satu dengan yang lain. Kemudian kita belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, pokok anggur yang benar akan memberikan nutrisi kepada rakyat. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Lagu tadi kita nyanyikan ya, chordnya segala perkara dapat ku tanggung. Lagu itu ya, dan itu akan membuat kita bisa tetap bersuka-cita di dalam anugerah Tuhan. Saudara diberkati hari ini. Amin. Oke, haleluya. Mari kita akan menyanyikan lagu ini. Kita duduk berdiri yuk, sama-sama segala perkara dapat ku tanggung dan kita akan selesai dengan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami berdoa saat ini biar setiap kami percaya kepada Tuhan, semua perkara bisa aku tanggung. Putus asa, ingin untuk lari dari persoalan, bahkan rasa ketakutan, kegelisahan yang besar yang terjadi dalam hidupku. Aku mau percaya kepada Ayub sanggup. Walaupun dia putus asa, dia sanggup melewati. Daud sanggup. Walaupun dia gentar, dia mau lari dari persoalan, tapi dia berhasil menjadi orang yang disayang oleh Tuhan. Elia yang takutnya setengah mati keluar sebagai pahlawan iman yang kita bisa meneladani hidup mereka. Saudara, tetaplah bersukacita di dalam perkumpulan dengan cara berdoa, dengan cara suka kepada firman Tuhan, dengan cara kau memuji Tuhan di dalam hidupmu, dengan cara kau punya teman tuh sharing satu dengan yang lain. Jangan jadi lonely ranger. Jangan kau hadapi sendirian. Ada teman-teman yang Tuhan kasih di sekeliling kita. Dan jangan lupa kau melekat kepada pokok anggur, karena dia yang memberikan nutrisi
kehidupan rohani kita. Bapak Saudara, kau perhatikan anak-anak. Saya ingin berdoa buat saudara saat ini subuh. Saya ingin melepaskan blessing buat setiap kita saat ini. Apakah kau sedang putus asa? Kau bisa taruh tanganmu di dadamu. Apakah kau sedang merasa ingin lari aja dari kenyataan kehidupan? Ingin pergi aja, ingin jauh aja dari persoalan itu. Kau taruh tanganmu di dadamu. Atau kau sedang gelisah, takut, tidak ada rasa nyaman, tidak ada security dalam hidup. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapak Saudara kami, kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dadanya, yang saat ini dia tahu hanya Engkaulah sumber kekuatan kami di dalam nama Yesus. Jadi yang patahkan segala ketakutan, aku patahkan segala keputusasaan, aku patahkan segala kengerian yang sedang dihadapi, ingin meninggalkan jauh dari persoalan yang ada. Aku patahkan di dalam nama Yesus, dan aku lepaskan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Firman-firman yang pernah dibaca akan dicerna menghadapi ketakutan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, berikan kelegaan kepada umat. Karena firman-Mu berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara terima kelegaan saat ini, saudara terima di dalam nama Yesus. Terima kelegaan yang datang daripada Tuhan. Terima kelegaan itu yang akan memuaskan kehidupan kita saat ini. Terpuji nama-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, biar di saat-saat yang ke depan nanti kami terus bisa bersukacita di dalam tantangan yang ada. Sebab tidak ada perkara yang buruk dalam kehidupan kami. Kami mau supaya dunia melihat dan meneladani setiap kehidupan kami tetap bersukacita di dalam segala persoalan. Di dalam nama Yesus semua kita berkata, beri tepuk tangan yang paling baik bagi kita. Tuhan Yesus, Bapak Ibu silakan duduk, kita sebentar akan selesai. Saya minta hati ada pengumuman sebentar ya. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita semua sudah berkati pagi hari ini. Haleluya. Selamat datang yang untuk pertama kali hadir di tempat ini. Kami sangat bahagia sekali bisa beribadah bersama-sama kita semua pagi hari ini. Berkati. Terima kasih Pak Petrus Haryono untuk firman-Nya pagi hari ini. Sangat diberkati juga pagi hari ini dengan firman-Nya. Terus di dalam Tuhan Yesus berkati. Biasa kita ada doa malam sebelum kita beristirahat malam sebelum tidur, yang dipimpin oleh para pendoa. Kita bisa mengikutinya secara dengan via WhatsApp group yang akan dikoordinator oleh Pastor Fanny. Dan kita juga setiap hari Selasa ada Bible Study mengenai keluarga yang berkenan dan bahagia. Ini melalui online YouTube GKI Jire TV. Video kita kali ini adalah tentang keluarga yang akan dibawa oleh Pastor Petrus Haryono dan juga Pastor Iwan Santoso. Mari kita terus bersemangat untuk mendengar dan mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi dalam setiap keluarga masing-masing. Dan ini sangat kita sangat membutuhkan juga ya untuk mendengar firman tentang keluarga. Karena kita juga tidak perfect. Hanya Tuhan yang bisa memperfectkan kita. Sekian, mari kita mau offering persembahan kita yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik,
mengucap syukur, kami terima kasih di pagi hari ini, pagi hari yang indah ini yang kami bisa berkumpul bersama-sama. Karena kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Penuhi kami ya Bapa hari-hari dengan sukacita-Mu ya Bapa. Karena kami tidak kuat ya Bapa kalau kami tidak punya sukacita dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kaki hamba-Mu sudah melakukan firman-Mu, Baca Sayono, berikan dia kesehatan hari-hari, dan berkati setiap pelayanannya yang ada di mana dia berada ya Bapa. Di mana banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk satu minggu ini Engkau yang sudah menuntun setiap keluarga yang ada di tempat ini. Atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan sepanjang satu minggu ini. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memberi persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan kasih. Hingga yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, karena semuanya hanya untuk memperluaskan kerajaan Tuhan. Haleluya. In Jesus' name. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik. Hamba-Mu yang setia di dalam ibadah, Tuhan berikan kepada kami pengertian yang benar, supaya sungguh ibadah kami menjadi berkat bagi hidup kami seluruh keluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam satu dengan yang lain, katakan happy Sunday.